Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Bagaimana nih hasil SNBP-nya? Selamat ya buat kalian yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023. Cie, beneran jadi mahasiswa nih tahun ini. Meskipun telah dinyatakan lulus, tetapi kalian belum bisa disebut sebagai mahasiswa ya. Karena masih ada tahapan lagi yang harus kalian lalui untuk bisa kalian disebut sebagai mahasiswa. Apa itu? Yakni daftar ulang. Peserta SNBP yang telah dinyatakan lulus harus melakukan daftar ulang pada PTN yang telah menerima kalian. Setelah daftar ulang, kalian juga harus mengikuti ospek atau pengenalan lingkungan kampus. Baru deh setelah itu kalian akan berstatus sebagai mahasiswa. Nah, oleh karena itu di video kali ini aku mau bahas gimana sih caranya daftar ulang supaya kalian dapat disebut sebagai mahasiswa. Oke, langsung aja yuk simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, setelah kalian mendapatkan pengumuman lolos SNBP, silahkan kunjungi media sosial kampus yang telah menerima kalian, baik itu di Instagram maupun di website resmi kampus yang bersangkutan. Kemudian, cari postingan yang berisi langkah mahasiswa baru untuk konfirmasi ke narahubung yang telah tersedia. Yang kedua, hubungi narahubung yang tersedia dengan melampirkan bukti screenshot pengumuman yang menyatakan bahwa kalian lolos SNBP. Setelah itu, biasanya kalian akan diberikan link grup mahasiswa di Telegram. Yang ketiga, setelah masuk pada grup mahasiswa baru itu, silahkan simak semua informasi terkait daftar ulang dan proses ospek yang disampaikan oleh panitia. Oh ya, untuk proses daftar ulangnya biasanya akan dilakukan dengan mengisi formulir online dengan template dari PTN yang telah menerima kalian. Silahkan isikan biodata yang diminta dengan teliti dan juga tepat. Selain mengisi form pendaftaran, kalian juga diminta untuk mengumpulkan beberapa berkas, seperti misalnya pas foto 3x4 atau 4x6, masing-masing 2 lembar, fotokopi surat yang menyatakan bahwa kalian kelas 12, seperti misalnya SKHU sementara atau surat keterangan kelas 12, kemudian mengirimkan fotokopi nilai rapor kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5, dan juga piagam atau sertifikat yang kemarin dilampirkan pada saat pendaftaran SNBP. Selanjutnya, kirimkan juga bukti kartu peserta SNBP kalian. Setelah selesai mengisi form pendaftarannya, biasanya akan ada pengumuman terkait UKT atau uang kuliah tunggal, yang merupakan biaya per semester yang harus kalian bayarkan. Nah, di beberapa PTN itu UKT ditetapkan berdasarkan penghasilan kedua orang tua sesuai dengan data yang telah kalian isikan sebelumnya. Oleh karena itu, pada saat mengisi data-datanya, pastikan semua data yang telah kalian masukkan itu benar dan juga tepat ya. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi gitu, jangan mengada-ada. Namun, untuk calon mahasiswa KIP kuliah itu tidak perlu membayar UKT, jadi cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kecamatan, serta tagihan rekening listrik selama 2 bulan terakhir. Dan selain itu juga melampirkan slip gaji orang tua dan berkas pendukung lainnya. Selanjutnya, kalian juga diminta untuk melakukan cek kesehatan, tes bebas narkoba, kesediaan membayar UKT, kesediaan mengikuti tahapan orientasi, dan fakta integritas dengan format dari kampus. Setelah mengirimkan berkas yang telah disyaratkan tadi oleh kampus, kalian akan mendapatkan informasi terkait besaran UKT yang harus dibayarkan tiap semester awal dan juga mendapatkan KTM atau kartu tanda mahasiswa. Nah, untuk UKT itu seperti tadi yang udah aku sampaikan, kalau misalkan kalian keberatan, kalian bisa mengajukan banding, tetapi itu memerlukan beberapa berkas pendukung lainnya yang tentunya dikumpulkan berdasarkan data yang ada atau sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, supaya sesuai ya, jadi waktu mengisi biodata ataupun penghasilan orang tua itu disesuaikan dengan keadaan kalian yang asli, jangan mengada-ada, kayak jangan gengsi juga, karena itu nanti akan mempengaruhi besaran UKT yang akan kalian dapatkan di setiap semester. Setelah itu akan diumumkan jadwal orientasi atau pengenalan kampus bersama peserta yang dinyatakan lolos dari semua jalur seleksi lainnya. Nah, untuk waktunya ini biasanya lumayan lama ya jedanya dari waktu daftar ulang dan pengiriman berkas dan juga sampai ke pengumuman jadwal orientasi. Karena menunggu peserta lainnya juga dari seleksi lainnya. Selanjutnya, pastikan kalian mentaati semua peraturan yang universitas atau jurusan kalian tentukan. Karena apabila kalian melanggar itu akan dikenakan sanksi yang tentunya akan memberatkan kalian gitu. Jadi, sebisa mungkin kalian mematuhi aturan yang telah berlaku. Nah, itulah tadi tahapan daftar ulang yang dilalui oleh mahasiswa baru jalur seleksi prestasi atau SNBP. Untuk hal-hal yang lebih spesifik bisa langsung kunjungi website resmi kampus yang telah menerima kalian ya. Karena perlu diingat juga bahwa setiap PTN biasanya itu memiliki perbedaan proses daftar ulang. Namun secara umum proses daftar ulang
mahasiswa itu seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Kalaupun ada perbedaan itu nggak banyak, paling cuma kayak waktu-waktunya aja yang beda. Misalkan ada yang di awal, ada yang di akhir, atau ada yang dilewati gitu. Oke, yang selanjutnya ini juga perlu kalian ketahui ya, bahwasannya proses daftar ulang ini dilakukan secara mandiri ya oleh tiap mahasiswa yang telah diterima gitu. Jadi tidak ada joki-jokian. Seandainya nanti kalian menemukan joki yang menawarkan jasanya untuk melakukan daftar ulang, jangan pernah kalian menggunakan joki itu. Jadi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kayak misalkan diskualifikasi dan segala macam, jadi kalian tuh patuhi semua aturan yang berlaku. Oke, begitu ya. Selamat dan juga semangat buat teman-teman yang telah dinyatakan lulus SNBP. Semoga kalian bisa menjalankan peran kalian sebagai mahasiswa. Amin. Oke, terima kasih sudah nonton videoku kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.